Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Di antara sifat manusia adalah penuh kekurangan dan kesalahan. Maka ketika seorang muslim menyadari bahwasanya dirinya penuh kekurangan sebagai manusia, tatkala itu pula dia harus menyandarkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, melibatkan apapun dalam segala urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadisnya beliau mewasiatkan kepada para sahabat untuk senantiasa penuh bertawakul kepada Allah, tawakal kepada Allah, tawajjuh kepada Allah, benar-benar pasrah diri. Bahkan beliau sendiri berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, berikanlah saya bantuan, pertolongan untuk bisa mengingatmu, bersyukur kepadamu dan beribadah dengan baik kepadamu. Kita perhatikan bahwasanya dalam urusan ibadah saja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta bantuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Kita memang tidak bisa lepas daripada ulur tangan Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di antara salah satu hadisnya, saking beliau ingin mewasiatkan tentang ketergantungan kita kepada Allah ini, beliau sampai mengatakan, "Wa man lam yas'alillaha yaghdab alaih." Siapa yang tidak pernah, tidak mau meminta kepada Allah, tidak mau berdoa kepada Allah, yaghdab alaihi, justru Allah itu akan murka kepadanya. Kenapa? Seolah-olah dia tidak butuh kepada Allah, seolah-olah ia sombong, sudah merasa bisa dengan sendirinya. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengingatkan untuk menunjukkan salah satu keutamaan doa ini, biar kita selalu berpasrah diri kepada Allah. Sampai-sampai dalam sebuah hadis disebutkan bahwasanya apapun yang kita minta kepada Allah, permintaan apapun yang kita tengadahkan kepada Allah ini, tidak ada yang sia-sia. Baik itu dikabulkan di dunia ataupun tidak, semuanya tidak ada yang sia-sia. Semuanya menghadirkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min muslimin yad'u bi da'watin laisa fiha ithmun wala qati'atu rahimin illa a'tahu Allah biha ihda thalath." Dalam riwayat Imam Ahmad, Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu meriwayatkan sebuah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidaklah seorang mukmin, tidaklah seorang muslim berdoa dengan satu doa yang di dalamnya tidak ada unsur dosa ataupun memutus tali silaturahim, kecuali Allah akan berikan baginya salah satu di antara tiga bentuk ijabah. Apa itu? Yang pertama, imma an tu'ajjala lahu da'watuhu. Allah akan langsung kabulkan doa tersebut di dunia, langsung kontan di dunia. Kita meminta kepada Allah agar mempunyai anak yang soleh, Allah kasih anak yang soleh. Meminta agar bisnis kita lancar, Allah kasih bisnis kita lancar. Itu ijabah dari Allah, bentuk yang pertama. Jika ijabah dari Allah bentuk yang pertama ini belum diberikan, maka kata Rasulullah, wa imma an yaddakhiraha lahu fil akhirah. Allah akan simpan kebaikan doa tersebut di akhirat. Allah akan simpan kebaikan doa tersebut sebagai pemberat amal timbangan kita kelak di akhirat. Artinya apa? Tidak ada yang sia-sia dalam doa ini. Jika kita menemukan kita berdoa kepada Allah, minta anak yang saleh, minta bisnis kita lancar, minta agar ekonomi kita tidak melarat dan yang lainnya, tapi kemudian tidak kita jumpai ijabahnya di dunia, ketahuilah bahwasanya kebaikan daripada doa tersebut disimpan oleh Allah Subhanahu wa taala insyaallah di akhirat. Bisa jadi orang selama di dunia selalu melarat, iya. Bisa jadi orang selama di dunia selalu menghadapi masalah, iya. Tapi kemungkinan ketika dia memiliki banyak doa kepada Allah di akhirat kelak, dia mendapati dirinya diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Salah satunya adalah dia banyak bertawajuh, banyak memasrahkan diri, banyak
beribadah dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kalau kemungkinan yang kedua tidak dikabulkan oleh Allah, yang ketiga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa imma an yusraf anhu minas su'i mithlaha. Maka dia akan dihindarkan daripada musibah yang sepadan dengan kualitas doanya tadi. Ya. Ketika kita banyak berdoa, seseorang banyak berdoa, mungkin tidak dikabulkan di dunia, juga mungkin tidak dimasukkan sebagai pahala kebaikan di akhirat, tapi dia dihindarkan oleh Allah di dunia ini daripada musibah. Ya. Taruhlah contohnya seorang yang kemudian habis subuh dia berdoa, istighfar, ingat Allah, berdoa kepada Allah, pasrahkan dirinya, pekerjaannya kepada Allah. Kemudian di pagi hari ketika berangkat bekerja, seorang pembecak misalkan diserempet oleh mobil sehingga barang-barangnya jatuh. Namun dia tidak terluka sama sekali. Kalau luka hanyalah lecet, tidak sampai masuk rumah sakit. Orang yang husnudzon kepada Allah, dia akan bergumam dalam hati, ya Allah, alhamdulillah, mungkin karena berkat doa, ibadah, istighfar saya kepadamu, engkau selamatkan saya. Alhamdulillah, engkau tidak masukkan saya dalam musibah yang lebih besar, masuk rumah sakit berjuta-juta, keluar beratusan juta, sampai tidak kemudian operasi dan lain sebagainya. Kemungkinan kita husnudzon itu kepada Allah, itu salah satu daripada penyebabnya adalah doa yang ia panjatkan ketika usai subuh tadi. Maka kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, marilah kita tempa diri kita ini untuk selalu berdoa kepada Allah, bertawajuh, berpasrah diri kepada Allah dalam segala urusan, bukan hanya ketika ada masalah, tapi ketika semua urusan kita hadapi ini, kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Niscaya insyaallah dengan itu semuanya Allah Subhanahu wa taala akan bimbing kita ini menuju yang lebih baik. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.